Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian, sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Karena di sini Bapak ya juga sehat juga. Setelah keluarga juga alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan kalian selama di rumah? Main game kah atau macam-macam kah? Oh, seperti itu. Ya, apakah di sini ada yang membaca novel, buku? Aduh, masa nggak ada sih? Berarti kalian mengisi waktu luang kalian dengan media sosial. Nah, kalian kan lagi bahas tentang media sosial tuh. Sekarang tuh yang lagi gembar-gembarnya tuh apa tuh? Yang lagi gembar-gembarnya? Ya, benar, pandemi corona. Semua sektor dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan semuanya jadi terkena dampaknya semua. Dari yang terutama itu yang bagian perekonomian sih. Secara kita impor atau ekspor pun sangat sulit karena pandemi ini. Nah, yang paling berdampak tuh seperti pengusaha-pengusaha makanan, karena mereka kehilangan pengunjung mereka. Walaupun ada, tapi tetap sedikit dan dibatasi. Ya, nggak enak juga sih ya. Semuanya itu berdampak karena corona itu sangat mematikan. Dari berita-berita saja kalian juga pasti setiap hari, setiap saat bosen, karena memang ya corona itu gak selesai-selesai. Betul nggak? Betul lah. Nah, ini kan kita mau membahas tentang teks prosedur tuh. Nah, ini ya, teks prosedur. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Ya, betul sekali. Teks prosedur itu cara atau tips untuk membuat sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Ini ya, jadi Bapak sudah merangkum tentang ini. Ntar bisa ditulis juga di buku kalian, catatan kalian. Teks prosedur ialah teks yang berisi cara maupun tujuan untuk membuat dengan cara tertentu secara berurutan. Maksudnya itu step by step, yang artinya kalian tuh harus melakukannya secara berurutan agar menjadi satu kesatuan. Contohnya ya, si Anggun ingin membuat air panas. Caranya bagaimana? Ya, pertama siapkan bahan dan alatnya. Bahan dan alatnya itu ada air serta panci. Nah, airnya itu dimasukin panci. Setelah itu dipanaskan di kompor. Nyalakan kompornya. Tunggu sampai 5 menit. Nah, setelah itu airnya jadi. Nah, maksud step by stepnya itu ya itu seperti itu. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini nih struktur teks prosedur. Ada yang tahu struktur teks prosedur itu apa aja? Yang tadi baru saja saya bilang. Ini nih, tujuan, bahan, langkah-langkah, penutup. Tujuannya itu apa? Misal kita mau bikin air ya, kayak tadi air. Ya, tujuannya kita mau bikin air untuk misal bikin minum anget. Ya, anget. Nah, bahan-bahannya itu apa aja? Ada bahan alat dan bahan yang apa ya? Bahan lainnya itu bahannya itu air sama alatnya panci serta kompor. Langkah-langkahnya, pertama, masukkan air ke dalam panci.
Setelah itu masukkan kompor. Masukkan kompor, nyalakan kompor. Lalu taruh panci di atas kompor. Setelah itu penutupnya, yaitu hasilnya dari hasil itu jadi air itu sudah matang dan bisa dituangkan bikin kopi atau mau bikin apa aja, terserah kalian mau bikin apa aja. Terus selanjutnya, ini langsung. Jadi ciri teks prosedur itu yang pertama menggunakan pola kalimat. Bentar. Nah, maksudnya ini menggunakan pola kalimat ialah misal, hei, tolong matikan krannya di depan. Hei, ambilkan pulpenku. Hei, tayo. Seperti itulah. Dan mengandung pola kalimat. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif seperti menyapu, menyiram, apa lagi? Ada yang tahu? Nah, ya itu benar. Ada lagi? Lanjut aja lah ya. Langsung. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung seperti lalu, kemudian, setelah itu. Seperti ini nih, Bapak bawa contoh tentang ini, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Kayak ini, Bapak saya bacakan. Mie rebus ke dalam 4 mana ya? Nah, tiriskan mie, kemudian campurkan mie ke dalam campuran bumbu di piring. Nah, itu yang dimaksud dengan kata penghubung. Menggunakan kata keterangan juga sama. Ini di sini ada nih, Bapak bawa kopi sama mie. Jadi ini keterangannya itu jelas. Rebus mie 400 cc atau bisa 2 gelas air. Kalau di sini itu bisa dilihat, itu tuangkan 1 bungkus Fresco dengan 175 ml air. Nah, lanjut ya. Ada yang tahu macam-macam teks prosedur itu apa? Ya, betul sekali. Macam-macam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama apa aja? Langsung aja ya. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Nih. Nah, teks prosedur sederhana itu biasanya terdiri dari 2 cara. Seperti tadi bikin kopi, tapi kan harus bikin airnya dulu atau air panas. Sediakan air panas dulu. Pasti prosesnya akan lebih panjang. Kalau misalnya kalian sudah punya akun Facebook, Twitter, Instagram, pasti kalian hanya memasukkan email atau ID lalu kata sandi. Nah, itu teks prosedur sederhananya seperti itu. Nah, yang kedua itu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu seperti bikin mie rebus, bikin capcay goreng, bikin apa aja lah, penting bikin. Nah, itu salah satu teks prosedur kompleks yang secara step by step agar menjadi suatu kesatuan atau tujuan kalian itu apa. Nah, dibentuklah step by step itu agar menjadi rute kalian untuk sampai ke tempat tujuan itu. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Protokol itu biasanya ada di rumah sakit.
seperti menggunakan masker, cuci tangan, itu harus benar-benar diterapkan. Seperti sekarang saja waktu corona, pasti jelas banget tuh. Kita keluar rumah pasti harus menerapkan protokol ya. Seperti kita harus memakai masker, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak aman, jangan bersalaman. Itu termasuk teks prosedur protokol. Dan lebih jelas lagi itu ada di rumah sakit. Karena rumah sakit ya tempatnya, ya bukan tempatnya sih, kebanyakan menggunakan protokol yang semestinya. Kayak mau kita dioperasi tuh, pasti kan dokter sudah menyiapkan berbagai macam apa ya namanya, step agar operasi itu berjalan dengan lancar. Nah, tugas kalian itu menentukan semacam teks prosedur ditulis tentang macam-macam itu. Teks sederhana itu apa, teks kompleks itu apa, teks protokol itu apa aja ditulis. Boleh nyari di internet atau semacamnya biar kalian paham dan itu menjadi catatan kalian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kurangnya, Bapak mohon maaf. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.